Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ibu di mata pelajaran fisika. Hari ini kita akan membahas tentang bab pengukuran. Silakan ditonton video ini sampai selesai ya. Pengukuran adalah proses membandingkan nilai besaran-besaran yang diukur dengan besaran yang sejenis yang ditetapkan sebagai satuan. Pengukuran angka menggunakan aturan angka penting dan notasi ilmiah. Jadi ini adalah contoh dari kegiatan pengukuran. Kegiatan pengukuran di sini maksudnya adalah kita mengukur suatu besaran di sini yaitu panjang pensil dengan alat ukur yang bernama mistar yang telah ada angka beserta satuannya. Pengukuran tunggal atau satu kali pengukuran menggunakan persamaan X sama dengan X0 plus minus delta X dengan X laporan hasil pengukuran. X0 adalah hasil pengukuran, sementara delta X adalah ketidakpastian alat. Nilainya adalah setengah skala terkecil dari alat. Misalnya, skala terkecil dari alat adalah 0,1 cm, berarti delta X-nya adalah setengah dari 0,1 cm, yaitu 0,05 cm. Penyebab ketidakpastian hasil pengukuran itu ada tiga. Nah, ada kesalahan secara umum, kesalahan sistematis, dan kesalahan acak. Kalau berbicara tentang kesalahan umum, berarti kesalahan yang disebabkan oleh keterbatasan pada pengamat saat melakukan pengukuran. Nah, misalnya saja kesalahan dalam membaca skala kecil atau kurang terampil dalam menyusun dan memakai alat, terutama alat yang melibatkan banyak komponen. Kemudian kesalahan yang kedua yaitu kesalahan sistematis. Ini merupakan kesalahan yang disebabkan oleh alat yang digunakan atau lingkungan di sekitarnya itu mempengaruhi kinerja alat. Nah, itu maksudnya dari kesalahan sistematis, misalnya kesalahan kalibrasi atau kesalahan titik nol. Nah, kemudian ada satu lagi yaitu kesalahan acak, yaitu kesalahan yang terjadi karena adanya fluktuasi halus saat melakukan pengukuran, misalnya eh, bising atau radiasi. Nah, jadi itulah beberapa kesalahan-kesalahan yang menyebabkan ketidakpastian pengukuran. Skala terkecil atau ketelitian untuk beberapa alat ukur besaran panjang adalah sebagai berikut. Mistar. Mistar memiliki skala terkecil 0,1 cm. Berikutnya adalah jangka sorong. Jangka sorong memiliki skala terkecil yaitu 0,01 cm. Berikut adalah bagian-bagian dari jangka sorong, yaitu ada rahang tetap atas, kemudian rahang sorong atas. Ini merupakan tombol kunci, skala utama, skala nonius, dan di rahang sorong atas maupun rahang sorong bawah ini merupakan rahang yang bisa digeser. Alat ukur jangka sorong dapat digunakan untuk mengukur diameter dalam dari tabung reaksi, kemudian diameter luar dari tabung reaksi, dan kedalaman dari tabung reaksi. Itu adalah salah satu kegunaan dari jangka sorong. Tingkat ketelitiannya pun juga lebih tinggi dibanding dengan mistar. Kalau skala terkecil mistar tadi 0,1 cm, sementara jangka sorong adalah 0,01 cm. Cara membaca jangka sorong untuk melihat hasil pengukuran adalah, nah ini bagian atas merupakan skala utama, bagian di bawah terdiri dari 10 garis, itu namanya adalah skala nonius atau skala Vernier. Nah, Ananda, untuk menentukan nilai dari atau hasil dari pengukuran menggunakan jangka sorong, maka kita harus menetapkan terlebih dahulu nilai skala utama, skala nonius, kemudian hasil dari pengukuran. Nah, skala utama acuannya adalah angka 0 ya, batasnya adalah angka 0.
Coba perhatikan di sini Ananda, ini merupakan batas nilai untuk menentukan skala utama. Nah, ini. Nah, ternyata skala utamanya itu berada di angka 2,1. Oke, 2,1 sentimeter. Oke. Kemudian, untuk menentukan skala nonius dari jangka sorong, perhatikan garis nonius yang berhimpit dengan garis pada skala utama. Nah, ini merupakan garis-garis skala nonius, mulai dari garis pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, delapan, sembilan, dan 10. Di antara 10 garis ini, ternyata yang berbentuk garis lurus atau yang berimpit adalah garis yang ketiga. Nah, coba perhatikan. Nah, mereka berhimpit. Sehingga skala nonius kita adalah garis yang ketiga kita kalikan dengan skala terkecil dari jangka sorong. Jangka sorong skala terkecilnya adalah 0,01 cm. Sehingga hasil pengukuran kita untuk skala nonius adalah 0,03 cm. Nah, itu 0,03 cm. Nah, jadi hasil pengukuran kita adalah X0 sama dengan skala utama ditambah dengan skala nonius. Oke, skala nonius. Skala utama kita adalah 2,1, sementara skala nonius kita adalah 0,03. Sehingga kalau kita jumlahkan menjadi 2,13. Oke, sentimeter. Karena kita hanya melakukan satu kali pengukuran, maka cara melaporkan hasil pengukuran tunggal kita adalah X sama dengan X0 plus minus delta X. Nah, plus minus delta X. Delta X dari jangka sorong adalah setengah dari skala terkecil. Skala terkecil dari jangka sorong 0,01 berarti delta X-nya adalah setengah dari 0,01 menjadi 0,005 cm. Oke, jadi laporan hasil pengukuran kita adalah dengan X0 2,13 plus minus delta X yaitu 0,005 cm. Nah, inilah laporan hasil pengukuran kita menggunakan jangka sorong secara tunggal. Mikrometer sekrup merupakan alat ukur ketebalan benda yang relatif tipis, misalnya kertas, seng, dan karbon. Bagian-bagian dari mikrometer sekrup adalah rahang putar, kemudian ada rahang tetap, letak bendanya di sini, kemudian ada skala utama. Ketelitian dari alat ukur mikrometer sekrup adalah 0,01 milimeter. Satuan yang dipakai di sini adalah milimeter dan mikrometer sekrup ini merupakan alat ukur panjang yang lebih teliti dibanding jangka sorong. Oke. Cara membaca mikrometer sekrup untuk melihat hasil pengukurannya adalah kita harus memperhatikan terlebih dahulu skala utama dan skala nonius dari sebuah alat ukur mikrometer sekrup. Di sini dilihat bahwa skala utama itu dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Sementara garis bawah merupakan setengah angka dari angka 1, setengah angka dari angka berikutnya. Kalau seandainya di sini 0, di sini berarti 0,5, di sini 1. Di sini 1,5, di sini 2, di sini 2,5, di sini 3, di sini 3,5, di sini 4, di sini 4,5, di sini 5, dan di ini adalah 5,5. Coba kita buatkan di sini ya. Oke, SU. SU adalah skala utama.
Oke, kita tulis 5,5 milimeter. 5,5 milimeter. Kemudian skala nonius kita tuliskan. Nah, perhatikan garis nonius yang berimpit dengan skala utama. Nah, ini berimpit. Berarti kita ngitungnya ke atas ya untuk nonius. Berarti ini garis 25, 26, 27, 28. Berarti dituliskan garis yang berimpit adalah garis yang ke-28 pada skala nonius terhadap skala utama. Nah, garis yang ke-28 ini dikali dengan skala terkecil dari mikrometer sekrup, yaitu 0,01 milimeter. Hasilnya adalah 0,28 milimeter. Oke. Sehingga untuk hasil pengukuran dari kegiatan yang kita lakukan ini menggunakan mikrometer sekrup adalah skala utama ditambah dengan skala nonius. Skala utama ditambah skala nonius. Berarti 5,5 ditambah 0,28. Sehingga hasilnya adalah 5,78. Oke, satuannya adalah milimeter. Nah, coba diperhatikan ketelitian dari mikrometer sekrup ini nilainya adalah 0,01 milimeter. Hal ini diperoleh dari skala terkecil skala utama adalah 0,5 milimeter. Sementara jumlah garis pada nonius ini adalah sebanyak 50 garis. Sebanyak 50 garis. Sehingga ketelitian dari mikrometer sekrup ini adalah 0,01 milimeter. Nah, itulah diperoleh kenapa skala terkecil dari mikrometer sekrup adalah 0,01 milimeter. Nah, untuk melaporkan hasil pengukuran tunggal menggunakan mikrometer sekrup ini, kita tuliskan X sama dengan X0 plus minus delta X. Oke, plus minus delta X. X0 yang kita peroleh adalah 5,78 plus minus. Nah, delta X di sini adalah setengah dari 0,01 milimeter. Setengah dari 0,01 milimeter adalah 0,005. Jadi, laporan hasil pengukuran tunggal kita untuk menggunakan mikrometer sekrup ini adalah 5,78 milimeter plus minus 0,005 milimeter. Alat ukur besaran massa. Alat ukur besaran massa seperti tampak pada gambar. Ada neraca Ohaus, kemudian ada neraca duduk, sampai ke neraca digital. Nah, ini merupakan alat ukur besaran dari massa. Massa benda menyatakan banyaknya zat yang terdapat dalam suatu benda. Satuan dari massa adalah kilogram. Pengukuran volume benda tak beraturan menggunakan gelas ukur yang diisi oleh benda yang akan diukur volumenya. Pertambahan volume pada gelas ukur menunjukkan volume benda tersebut. Silahkan perhatikan contoh berikut. Oke. Lihat keadaan pertama. Keadaan pertama, gelas ukur. Air yang berada di dalam gelas ukur sebanyak 50 ml. Kemudian dimasukkan logam sehingga air menjadi 100 ml. Maksud dari penjelasan di sini adalah bahwa volume logam yang masuk ke dalam gelas ukur ini adalah
Nilai keadaan 2 yaitu 100 mililiter dikurang dengan keadaan awal sebelum logam masuk ke dalam air, yaitu 50. Sehingga volume logam yang masuk ke dalam gelas ukur ini adalah 50 mililiter. Alat ukur berikutnya adalah alat ukur besaran waktu, mulai dari arloji, kemudian jam pasir, stopwatch analog sampai yang digital. Bagaimana cara mengukurnya? Nah, pengukuran waktu. Alat yang biasa digunakan untuk mengukur waktu adalah stopwatch. Perhatikan contoh berikut. Nah, ini adalah salah satu contoh alat ukur stopwatch analog. Nah, diperoleh hasil pengukuran, waktu menggunakan stopwatch adalah 2 menit plus 12 second. Terima kasih Ibu ucapkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.